يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يهدك فقد الغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kita ditakdirkan bisa duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Semoga ini pertanda Allah menghendaki kita adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yasha'illahu, barang siapa yang Allah tidak kehendaki untuk mendapat hidayah, yudlilhu, maka Allah membiarkan dia tersesat. Wa may yasha', dan barang siapa yang dikehendaki mendapat petunjuk oleh Allah, yaj'alhu ala siratim mustaqim, maka Allah akan menjadikannya di atas jalan yang benar. Jamaah-jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar bersumber pada suatu kitab yang kita sebut dengan Al-Qur'an, di mana barang siapa yang bisa memahami Al-Qur'an yang didasari dengan sikap yang objektif, maka Al-Quran akan menuntun dia ke jalan yang lebih baik. Seperti di mana Al-Quran menggambarkan ada sekelompok utusan dari Najasyi kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana agama mereka adalah Nasara, yang mengimani kitab Injil dan memegang Injil secara penuh. Maka setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, Al-Quran mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, tara a'yunahum, engkau melihat bercucuran air mata, engkau melihat mata-mata mereka tafidu minad dam'i, engkau melihat mata-mata mereka mencucurkan air mata mimma arafu minal haq, sebab mereka telah mengenal kebenaran itu. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Artinya orang-orang yang beriman yang menyaksikan kebenaran Al-Quran. Ayat ini menggambarkan bahwasanya jikalau Al-Quran bisa dipahami makna-maknanya, siapapun dia, selama dia mempunyai sifat yang objektif, maka Al-Quran akan menuntun kepada jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umum kita dengarkan ayat Quran tentang Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayat. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda mana yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita sangat beruntung, mukjizat terakhir yang kita terima adalah Al-Quran. Namun demikian, Al-Quran sebagai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, maka tidak bisa kita sandingkan dengan persangkaan, praduga ke kita ketika kita beramal. Sebagaimana kaidah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya prasangka
perdugaan tidak mencukupi untuk melawan kebenaran sedikit pun, maka amalan apapun yang kita lakukan didasarkan pada Quran. Sebagaimana sahabat ketika mendatangi Siti Aisyah dan menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW, karena ada dugaan dari para sahabat yang menginginkan menunjukkan kecintaannya kepada Allah, maka ada sahabat yang mengatakan, saya tidak akan makan daging. Sahabat yang lain mengatakan, saya tidak akan menikah. Sahabat yang lain juga ada yang mengatakan, saya tidak akan tidur di tempat tidur yang empuk. Bahkan yang lebih ekstrim, saya akan memotong kemaluan-kemaluan kami dalam rangka menghilangkan syahwat dunia. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun bersabda, lakinni asamu wa afṭir. Akan tetapi aku puasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa anam. Aku salat, tapi aku juga tidur. Wa ankihun nisa. Aku pun juga menikahi wanita. Maka Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan, hal-hal yang wajar, yang itu pun sama derajatnya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan syahwat. Lalu lanjutan hadis tersebut, faman akhadha bisunnati fahuwa minni. Maka barang siapa yang mengambil sunnahku, yang menjadikan sunnahku itu, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Wa man lam ya'khudh, maka barang siapa yang abai, yang tidak mengambil, yang tidak menjadikan bisunnati, sunnahku, falaisa minni. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Maka kejadian ini pun diabadikan di dalam Al-Quran. Quran mengabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan pada kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian melebihi batas untuk menyempitkan diri sendiri karena ingin beribadah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jemaah-jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peristiwa ini sangat memungkinkan kita, siapapun di antara kita, apapun profesi kita, selama kita meniru Rasulullah, meniru contoh kita tauladan yang terbaik, maka ada kemungkinan kita adalah kelak bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka aku, kata Allah, tidak mengutusmu Muhammad untuk menjaga mereka. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berpaling dari Allah dan dari Rasulnya. Semoga kita semua berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan meniti di atas jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.